Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima ini. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan nikmat ini menjadi sarana agar kita semakin bertakwa kepada Allah dan kita dibimbing oleh Allah untuk bisa mempelajari risalah Nabi Muhammad SAW, mengenalinya, dan mudah-mudahan kita selalu berada di atas sunnah-sunnahnya sehingga ketika datang ajal kepada kita juga dalam kondisi kita di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti seluruh risalahnya dan kita diberi taufik agar dimudahkan dalam seluruh ibadah dan diberikan rasa takut di dalam hati ini supaya terhindar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pelajaran kita insyaallah. Untuk pagi ini kita mulai dengan membacakan kitab Syama'il dulu insyaallah sebagaimana janji saya untuk membacakan kitab Syama'il. Untuk mukadimahnya mungkin jenengan nanti bisa baca sendiri di kitab Syama'il ini karena ini di online pun sebenarnya banyak banget nih. Jadi PDF-nya sudah ada ini. Terjemah PDF-nya dalam bentuk PDF itu sudah ada sebenarnya. Kalau misalnya mau beli pun murah banget, cuma 80 ribuan kalau nggak keliru. Jadi bab 1 tentang postur tubuh Rasulullah SAW. Sebagaimana saya sampaikan bahwa kitab ini itu salah satu kitab yang paling lengkap menggambarkan Nabi Muhammad SAW baik secara fisik maupun akhlaknya. Makanya dinamakan Syama'il. Bab pertama ini Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi mengawali pembahasan dengan mencantumkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang postur tubuh Nabi Muhammad SAW, baik dari segi tinggi, warna kulit, rambut maupun beberapa hal lainnya. Jadi dengan akan diperlihatkan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita tahu Rasulullah itu nggak ada gambarnya. Maka wajiblah kita membaca riwayat tentang beliau SAW agar satu kita lebih mencintainya, sebagaimana faidah yang kita bahas di awal kemarin bahwa kita sebenarnya ada 9 faidah mempelajari kitab ini. Salah satunya kita akan lebih mencintai Nabi Muhammad SAW dan tentu saja kalau kita dikasih rezeki oleh Allah bermimpi bertemu beliau, insya Allah mimpi yang benar insya Allah. Jadi adapun penjelasan tentang akhlak mulia beliau SAW insya Allah akan disebutkan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kitab ini saya bacakan rata di semua masjid ini karena kita mempelajari agama ini, jadi berharap mudah-mudahan kita mengenali pembawanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kesempurnaan fisik kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan karunia berupa sifat dan akhlak terpuji kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam salah satu kitabnya berkata, postur tubuh Nabi Muhammad SAW penuh dengan kesempurnaan, kebaikan dan keindahan yang menunjukkan penciptaan Allah yang maha sempurna. Nanti kita akan belajar nih dari hadis pertama ini aja kita banyak sekali belajar hal. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadisnya pendek sebenarnya ini, keterangan singkat. Kita mulai dengan hadis pertama insyaallah. Akhbarona Abu Roja Qutaibah Ibnu Sa'id.
Kemudian an Malik ibni Anas, an Rabi'ah ibni Abi Abdirrahman, an Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, annahu sami'u yaqulu. Jadi ini dikabarkan dari Abu Roja Qutaibah ibnu Sa'id, dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu sami'u yaqulu, saya mendengar beliau menyampaikan, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berperawakan tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek, sedengan. Hanya dari sini aja kita belajar bahwa menjadi orang itu harus yang tawasud, menjadi orang itu yang pertengahan. Apa-apa sing kebangetan ki nggak bagus. Jadi ini pelajaran besar kita ambil. Nanti kita akan tahu persis bagaimana Allah menciptakan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil wala biqasir. Kemudian wala bil abyadil amhaqi wala bil adami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warna kulitnya itu tidak putih banget atau gelap banget, gitu. Tengah lagi. Maksudnya di sini nanti saya terangkan nanti. Maksud perkataannya itu, maksudnya putih bersih itu maksudnya bagaimana? Putih memplak, bukan putih memplak, tapi putih ada kemerah-merahan. Ini yo dudu coklat gelap karena menuju ke putih, itu maksudnya nih. Sekali lagi, warna kulitnya pun dipilih yang tengah-tengah. Makanya sekali lagi ini pelajarannya, menjadi orang yang tengah-tengah itu lebih baik. Sedang ojo kereng banget, ini yo ojo terlalu lemah. Itu maksudnya ya. Makanya sering saya sampaikan di sini bahwa memilih pasangan pun harus yang sekufu, ya kan? Sekufu itu maksudnya imbang gitu maksudnya itu. Jadi dengan seorang profesor hidup di tengah-tengah yang sudah saya contohkan ini di salah satu masjid karena kebetulan di situ ada profesornya. Jadi kan hidup di tengah-tengah orang yang semuanya lulusan SD atau nggak lulus SD, itu nggak bakal nyaman karena nggak imbang, nggak nyambung, mau diskusi sama siapa. Apalagi seorang profesor nikah sama SD ora lulus, walaupun mungkin percaya SD ora lulus sing pinter ya jane yo no cerdas jane gitu. Tapi secara umum kita melihat secara umum, jenengan profesor menikah sama lulus, lah terus yang didiskusikan itu apa? Ya kan? Nggak imbang, makanya menjadi orang yang di tengah-tengah atau imbang lah, rata-rata orang itu menjadi hal yang bagus. Jangan hidup di tengah-tengah perumahan, sugih kabeh atau miskin kabeh jenengan sugih dhewe tetep ra penak. Dia ini miskin kabeh jenengan sugih dhewe tetep ra penak. Jadi rata-rata. Demikian juga memilih pasangan. Memilih pasangan itu Rasulullah sebutkan sendiri, carilah pasangan yang sekufu. Ya kan? Jenengan menikah kalau wong sugih banget juga nggak bagus. Kalau misalnya kita miskin, kita menikahkan anak kita dengan yang sugih banget, nggak bagus. Orang Jawa bilang nanti jadi jongos katanya, iya kan? Karena tidak imbang, terlalu jomplang. Demikian Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah masyarakatnya, ora dhuwur banget, ora pendek, proporsional. Kemudian enggak gelap, enggak juga putih memplak. Jadi ini pelajarannya luar biasa ini. Jadi wala bil abyadil amhaqi wala bil adami. Kemudian nanti saya terangkan satu-satu maksudnya itu. Jadi di hadis ini masya Allah keterangannya. Wala bil ja'dil qotot, wala bis sabat. Wala bil ja'dil qotot wala bis sabat. Itu artinya maksudnya rambutnya ikal tapi tidak terlalu keriting, namun juga tidak lurus kaku. Bayangin, sampai rambutnya pun dirancang oleh Allah tengah-tengah. Apa cara di sini? Beri gelombang mungkin gitu. Ikal bergelombang gitu.
Jadi enggak sampai keriting banget, tapi yo ora lurus kaku gitu. Ngombak banyu gitu. Bayangin lihat tuh, cara Allah menciptakan makhluk paling sempurna ini. Rambutnya pun dirancang jadi perwakilan gitu maksudnya. Orang ngomong iri tadi nih, sing ikal yo ora ikal banget gitu. Sing lurus yo ora lurus banget, di tengah-tengah. Tawasud. Maka sekali lagi kita di tengah-tengah masyarakat pun bersikap itu mendingan tawasud. Jangan terlalu kereng gitu. Misalnya ada persoalan apa di tengah-tengah, ambil tengah-tengahnya saja. Dan ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu selalu berada di tengah-tengah dalam menyikapi soal. Enggak kereng banget. Ini juga penting. Bagaimana Allah menciptakan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Sampai urusan rambut saja supaya ojo ribut nang tengah-tengah. Rasulullah ini tengah-tengah. Bayangin itu dahsyat. Dan selalu memang orang-orang yang di tengah itu insya Allah selamat. Walaupun orang yang kereng mengatakan wong ora teges. Wong ora teges gitu. Orang di tengah-tengah opo orang dia prinsip ra teges gitu kan. Tapi sebenarnya di tengah-tengah itu dicontohkan bahkan di dalam penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Beliau diutus oleh Allah sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Ini peringatan buat kita. Ya, udah 40 tahun, ya, Rasulullah diutus umur 40 tahun. Maka ada rahasia di balik umur 40 tahun. Disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam banyak riwayat hadis tentang usia 40. Nanti kita sekali-kali mempelajari khusus tentang bagaimana usia 40. Jenengan kan pun liwat toh. Mas Denny berapa Mas Denny? Mas 1. Pas banget Mas Denny, Masya Allah. Baru saja itu. Saya 46. Jadi ada hal di umur 40. Makanya Rasulullah secara khusus disebutkan di sini bahwa diutus oleh Allah menjadi Rasul umur 40 tahun. 17 malahan Pak. Kemudian fa'aqama bi Makkah as-sorosinin. Fa'aqama tinggal atau menetap berdakwah di Mekah as-sorosinin 10 tahun. Nanti saya sebutkan. Sebagian riwayat kan 13 tahun. Ya, yang disebutkan di sini 10 tahun. Maksud 10 tahun bagaimana nanti disebutkan. Jangan komplain dulu. Ini 13 tahun Mas gitu. Kemudian dikatakan di sini wabil Madinah asyrosinin. Demikian juga di Madinah 10 tahun. 10 tahun. Kalau di Madinah 10 tahun tidak ada perselisihan. Memang semua riwayat mengatakan 10 tahun. Yang jadi soal itu di Makkah. Karena itu nanti kenapa 10 tahun, kenapa 13 tahun ada riwayatnya. Kemudian ini di kabar meninggalnya Rasulullah. Wa tawaffahullahu ta'ala ala ra'si sittin sanah. Rasulullah beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada umur di sini disebutkan sittin sanah 60 tahun. Ya, jangan kaget dalam bahasa Arab itu begitu. Jadi kalau arba'in, hadis arba'in itu berarti kan hadis yang 40 harusnya menurut ini. Tapi isinya berapa? 42. Dalam bahasa Arab itu kata-kata 40 bisa jadi 40-an maksudnya. Makanya umumnya dikatakan 60 bisa jadi 60-an. 60-an. Makanya kalau jangan menyebut hadis arba'in bukan hadis 42 bukan, tapi hadis arba'in. Hadis yang 40. Isinya 42. Wa tawaffahu lahu ta'ala ala ra'si sittin sanah 60 tahun. Kemudian walaisa fi ra'sihi walihyatihi isruna sya'ratan baydo. Maksudnya ketika beliau meninggal itu
rambutnya dan jenggotnya itu yang putih nggak lebih dari 20 helai. Nggak lebih dari 20 helai. Itulah mengapa kemarin saya sampaikan kalau mimpi ketemu Nabi takuni, Nabi koyo apa? Orang putih-putih kabeh bersinar. Oh, itu tuh kuntilanak itu. Bukan Rasulullah. Rasulullah itu meninggal dalam kondisi di sini disebutkan walaisa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sa'ratan baitu. Berarti nggak lebih dari 20 helai. Nah, Masya Allah. Nah, ini hadis pertama kita uraikan sedikit. Mengenai ucapan Anas bin Malik. Jadi tadi di sini dikatakan di awal saya mendengar Anas bin Malik berkata, annahu sami'ahu yaqulu, adapun saya mendengar Anas bin Malik berkata, maka di sini dibahas mengenai ucapan Anas bin Malik, kana Rasulullah laisa bitawilil ba'in wala biqasir. Rasulullah bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi dan terlalu pendek. Maksudnya dapat diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki postur tubuh yang proporsional. Jadi hidup kita usahakan menjadi orang yang proporsional saja. Semua yang dititipkan kepada kita itu amanah. Amanah. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Namun jika kita melihat tambahan redaksi riwayat, nah dia disebutkan sebagaimana yang dicantumkan dalam Adabul Mufrad, kemudian Musnad Al-Bazzar dari hadis Abu Hurairah, ini tambahan riwayatnya yang menggunakan kata-kata terlalu tinggi, maka dapat dipahami bahwa postur tubuh Nabi Muhammad SAW cukup tinggi. Paham maksudnya enggak? Jadi kalau kata-kata terlalu tinggi berarti kan asalnya tinggi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, asalnya pendek maksudnya. Tapi yang diriwayatkan di riwayat lain itu tidak terlalu tinggi, maksudnya ya Rasulullah dhuwur, rata-rata tinggi maksudnya. Tapi bukan yang tinggi menjulang, dia tetap proporsional. Maka dapat dipahami bahwa postur tubuh Rasulullah SAW cukup tinggi, tapi tidak sampai melebihi ukuran tinggi proporsional orang dewasa waktu itu dan di zaman itu. Oleh karenanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberikan keterangan tidak terlalu pada kata sifat tinggi. Sebaliknya beliau tidak memberikan penjelasan pada kata pendek. Jadi jelas Jadi Rasulullah disebutkan karena Rasulullah SAW laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Jadi berperawakan tidak terlalu tinggi atau pendek. Jadi di tengah-tengah sekali lagi. Kemudian al-ba'in di dalam kalimat tadi itu dikatakan karena Rasulullah SAW laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Al-ba'in dalam bahasa Arab. Ini lengkap nih, jadi keterangan kitabnya Masya Allah. Berasal dari kata kerja bana yabinu bayanan, yang berarti jelas dan terang. Jelas dan terang. Ada yang mengatakan ia berasal dari kata kerja bana yabunu baunan, yang berarti jauh. Sehingga dapat dipahami sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa postur tubuh Nabi Muhammad SAW cukup tinggi, namun tidak melebihi ukuran proporsionalnya. Kemudian kalimat wala bil abyadil amhaki wala bil adami, yaitu menjelaskan warna kulit Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan kata-kata abyad amhak, maksudnya itu adalah putih bersih, maksudnya putih memplak, orang sini bilang putih banget. Ya orang unsur-unsur merah, ya orang unsur-unsur coklatnya ya ora ono. Makanya di sini katakan antara abyad amhaq yang putih bersih itu dengan adamu. Jadi bukan abyad amhaq, tapi juga bukan al-adamu. Adapun al-adamu berarti gelap kecoklatan atau coklat sawo matang, kayak kita kali ya. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa warna kulit Nabi Muhammad SAW tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat, melainkan berwarna putih kemerah-merahan. Oh, laki-laki loh ini, ibu-ibu bisa bayangkan, laki-laki kulitnya itu putih kemerah-merahan.
Sebenarnya Rasulullah itu ganteng secara keseluruhan. Bukan hanya ganteng, tapi ganteng secara keseluruhan. Itu disebutkan oleh para ulama begitu. Jadi Rasulullah itu enggak kalah ganteng dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Nabi Yusuf dulu di zamannya orang ngiris ini sih nggak kerasa. Gara-gara ngeliat gantengnya Yusuf, sampai terhipnotis. Kemudian, jadi itu kulitnya begitu. Kemudian kalimat wala bil ja'dil khotot wala bis sabat menjelaskan rambut Nabi Muhammad SAW. Al ja'dul khotot berarti keriting. Kemudian as-sabat berarti lurus kaku. Nah, keduanya merupakan kata-kata yang dipilih oleh Anas bin Malik untuk menggambarkan rambut Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan rambut beliau tidak keriting karena rambutnya tidak melingkar dan saling terpaut atau gimbal antara helai yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi rambut beliau juga tidak lurus kaku menjuntai, sehingga cukup dikatakan bahwa rambut beliau tidak ikal bergelombang, pertengahan antara keriting dan lurus, intinya pertengahan. Jadi kita bisa membayangkan rambutnya Rasulullah begitu. Ini luar biasa, masya Allah. Nganti rambutnya kon tengah-tengah, bayangin. Kulit kon tengah-tengah, tinggi badannya kon tengah-tengah. Jadi sekali lagi ini pesannya buat kita, bersikaplah tengah-tengah. Bersikaplah tengah-tengah di dalam semua urusan. Kemudian maksud dari ba'athahullahu ta'ala ala ro'si arba'ina sanah adalah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada manusia pada usia 40 tahun. Jadi menjadi rasul umur 40 tahun. Sekali lagi nanti kita harus banyak belajar tentang usia 40. Ada apa di sana gitu. Kemudian fa'aqama bi Makkah asyra sinin. Beliau menetap di Mekah untuk berdakwah selama 10 tahun. Sejak diutusnya beliau menjadi seorang rasul, penyampai risalah. Beliau menetap di Mekah untuk menyampaikan dakwahnya kepada sanak kerabat dan masyarakat Mekah selama 10 tahun. Maksudnya begini, ini ada keterangannya nih. Dalam riwayat lain disebutkan, beliau menetap dan berdakwah di Mekah selama 13 tahun sebagaimana yang sudah kita pahami. Kemudian hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah, terhitung sejak awal mula diutus sebagai rasul di usianya yang ke-40. Adapun keterangan yang hanya menyebutkan bahwa beliau berdakwah selama 10 tahun di Mekah dapat dibenarkan jika dihitung dari aktivitas dakwah yang beliau lakukan secara terang-terangan. Paham nggih? Rasulullah itu kan awalnya diam-diam tuh selama 3 tahun karena belum punya kekuatan. Ini juga pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita bahwa melakukan segala sesuatu itu yo pakai ancang-ancang. Pakai ancang-ancang, pakai pemanasan, olahraga ujug-ujug langsung bak semaput. Gini Bang. Jadi ada pemanasannya. Bahkan Rasulullah berdakwah sudah diutus, tapi tetap prosesnya nggak langsung terang-terangan, nggak langsung langsung apa istilahnya itu hantam kromo. Ya pokoknya ada proses penyesuaian. Demikian juga Rasulullah SAW. Karena pada mulanya beliau berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Ini dari sifatu safwah. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang menyatakan beliau berdakwah di Mekah selama 10 tahun itu dikorelasikan dengan waktu turunnya surah Al-Mudaththir. Kan mulai dihitung dari turunnya Al-Mudaththir, yaitu ketika disuruh berdakwah secara jelas. Wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah dan berikan peringatan. Nanti jenengan bisa ketika kita nanti belajar tentang surah Al-Mudaththir tahu, insya Allah. Yang berisi perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Jadi ketika turun surah Al-Mudaththir itu disuruh memberikan peringatan secara terang-terangan. Jadi nanti jenengan harus membedakan antara Al-Mudaththir sama Al-Muzammil. Adapun pendapat yang menyebutkan bahwa beliau berdakwah selama 13 tahun sama-sama dapat dibenarkan jika ditambahkan 3 tahun sebelum turunnya perintah dakwah secara terang-terangan. Jadi saat turun surah Al-Mudaththir itu 3 tahun Rasulullah sudah berdakwah secara diam-diam. Kemudian maksud dari wabil Madinah asyra sinin adalah beliau berdakwah di Madinah selama
10 tahun. Kalau ini tidak ada perselisihan. Kalimat tersebut menjelaskan aktivitas dakwah beliau di Madinah sejak hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Kemudian wa tawaffahullahu ta'ala ala ra'si sitin sanah, Allah mewafatkannya pada usia 60 tahun. Akan tetapi riwayat yang lebih kuat menyebutkan beliau wafat pada usia 63 tahun. Itu juga bisa dibenarkan karena dalam bahasa seperti tadi saya terangkan. Sehingga riwayat ini hanya mengacu pada hitungan usia perjalanan Nabi Muhammad SAW sejak aktivitas dakwahnya secara terang-terangan. Jadi yang dimaksud di sini adalah hanya menghitung setelah turun surah Al-Mudaththir. Jadi yang 3 tahun pertama nggak terhitung. Makanya ada istilah 60 plus 3 bahasanya begitu. 60 plus 3. Dan ini adalah hitungan Hijriyah, bukan hitungan Masehi. Nah, dihitung Masehi sekitar 61 tahun. 61 tahun. Kemudian yang terakhir maksud laisa fi ra'sihi wa lihyatihi, laisa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sya'ratan baydo adalah rambut dan jenggot beliau yang telah beruban tidak lebih dari 20 helai rambut. Sebagian riwayat mengatakan untuk kepalanya, rambut kepala itu tidak lebih dari 7 helai. Redaksi hadis ini menerangkan bahwa terdapat sedikit sekali uban pada rambut dan jenggot Nabi Muhammad SAW, di mana jumlahnya tidak lebih dari 20 helai. Ini Rasulullah sempurna. Sebagian kita masuk 40 tahun udah mulai putih-putih. Mas Denny sudah banyak belum, Mas? Itu. Jadi Rasulullah itu memang Masya Allah. Jadi dari sisi fisik saja kita belajar banyak sekali. Sekali lagi, di antara sifat yang harus kita ambil, bahwa mengambil pertengahan itu lebih selamat insya Allah. Jadi jangan terlalu apa-apa ki ojo kebangetan nih selewang Jawa nggih. Nek kebangetan ki kok malah melangsat. Ayu banget di tengah-tengah masyarakat yo kadang-kadang jadi masalah gitu. Ini sing kurang apik yo kurang apik banget nih. Apa sih banget ya kadang-kadang kurang itu kurang ini. Cah pinter banget nih kadang-kadang yo kena ain gitu. Ammar itu ketika dulu waktu kecil sering kena ain gitu. Waktu masuk ke SD itu Insan Utama di tes ujian masuk itu TK loh, ini mau masuk SD gitu. Di tes itu IQ-nya untuk anak kelas 3 gitu. Tapi yang jadi nakalnya pol-polan. Bayangin masih TK waktu itu udah hampir selesai. Renang sama teman-teman. Untung zaman waktu itu saya masih punya kecukupan uang gitu. Pulang renang saya dilapor sama ustazahnya. Pak Wahid, ya ada apa ustazah? Itu Ammar nyeklis itu apa? Nusukin apa namanya itu? Pelampung 40 punya temennya. Tusukin kafe. Nek sijine swita ewu piro zaman waktu itu. Saking kreatifnya, jadi Ammar itu memang dikenal super kreatif gitu. Tahu-tahu dilapori lagi. Pak Wahid, ada apa ustazah? Itu kaca samping Insan Utama pecah, diapain? Dilempar batu sama Ammar. Subhanallah. Jadi terlalu aktif, Ammar terlalu aktif. Akhirnya saya salurkan dengan ikut lomba-lomba. Ketika ikut lomba-lomba, alhamdulillah kan sering banget. Ketika dapat juara-juara, inilah mulai dapat ain. Jadi Mbak Hafsah termasuk, Mbak Hafsah juga ikut lomba-lomba. Memang anak-anak yang kadang-kadang terlalu menonjol seperti itu bisa kena penyakit namanya penyakit ain. Makanya jangan kalau punya anak yang sangat berprestasi juga ya tarik ulur, menonjol banget jo, ditonjolkan banget jo jangan gitu. Kalau kita mau nonjolin itu harus benar-benar apa namanya sanggulnya kudu kuat banget, sanggul zikirnya maksudnya, perlindungan atas penyakit ain. Karena orang menonjol itu ada orang yang suka banget saking sukanya berlebihan sehingga lupa mengucapkan Masya Allah, itu juga bisa penyakit ain. Apalagi kalau hasad, nganggo banget hasad, itu kena penyakit ain itu. Ya, jadi ini peringatan buat kita orang tuanya di TTP untuk banyak-banyak zikrullah. Ya, makanya kita zikir pagi zikir petang. Itu seperti itu. Ammar anaknya kayak gitu. Sampai hari ini kadang-kadang kayak gitu. Makanya saya salurkan ke beberapa hal. Kayak di pondok sekarang ini insya Allah akan mewakili taekwondo dia. Jadi karena dia biar energinya keluar, saya bilang ya udah ikut aja. Sampai kemarin ujian
naik apa namanya itu sabuk, nah untuk bisa por, udah ikut aja nggak apa-apa gitu. Karena apa, kalau enggak nanti nggak tersalurkan. Jadi sekali lagi apa-apa nggak mau banget ini kadang-kadang merugikan gitu. Ya, jadi sekali lagi tengah-tengah, ngambil apa-apa tuh yang tengah-tengah, jangan yang berlebihan, apalagi dalam bersikap. Sekarang kita masuk ke fikih sholat, yaitu sujud. Terakhir kemarin sudah sampai i'tidal. Jadi riwayat yang ini Pak, yang dengan tanyaan terakhir, Pak Sumalan kemarin terakhir, yaitu Rabbana walakal hamdan katsiran mubarakan fi mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu ketika ada orang membaca itu di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, siapa tadi yang bilang seperti itu? Maka kemudian salah seorang sahabat, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengabarkan, sesungguhnya ada 30 malaikat berebut mencatat apa yang kamu baca itu. Jadi itu juga Masya Allah, saking inginnya mencatat kebaikan, para malaikat berebut untuk kalimat Rabbana walakal hamdan katsiran mubarakan fi mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Makanya itu juga sering saya gunakan. Di dalam beberapa kesempatan saya gunakan di samping Rabbana walakal mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu juga dipakai. Kalau mau pendek pas imam ya Rabbana walakal ham atau Allahumma Rabbana walakal ham. Pakai wa dan tidak pakai wa. Rabbana lakal ham, Allahumma Rabbana lakal ham. Itu empat riwayat itu sahih. Nah, untuk sujud sekarang kita bahas di sisa waktu sedikit. Hadisnya kembali ke hadis al-musi fi sholatihi, yaitu orang yang jelek sholatnya. Al-musi fi sholatihi, orang yang jelek sholatnya. Dikatakan di sana sumasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah sampai engkau mendapatkan sujud yang tumakninah. Ingat, tumakninah tercapai ketika kita sudah sempurna pindah rukun, baru kemudian mengucapkan senilai bacaan di dalam rukun tersebut. Allahu Akbar, sujud, netrep, tenanan, baru kalau kita pakai yang redaksinya pendek, Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Jadi jangan Allahu Akbar urung melebu Subhana Rabbiyal. Nah ini, atau sebaliknya kita bangkit Allahu Akbar sambil masih Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Allahu Akbar. Nah ini keliru, itu namanya bukan tumakninah. Makanya kalau yang sholatnya benar itu benar-benar nikmat. Ingat, al-musi fi sholat itu karena tidak tumakninah, disoal oleh Rasulullah. Ini nubuah buat kita bahwa banyak di zaman sekarang itu orang-orang yang sholatnya enggak sempurna, yaitu tidak tumakninah. Jadi sholat orang tumakninah ini nikmatnya apa? Coba. Enggak ada kenikmatan sholat yang tidak tumakninah. Makanya tumakninah itu menjadi rukun. Sebagian ulama mengatakan menjadi rukun di setiap rukun, menjadi rukun di setiap rukun. Yang disebutkan ada 4 tempat, ada 4 tempat, 4 atau 3 tempat itu. Tumakninah ketika ruku, tumakninah ketika sujud, tumakninah di antara 2 sujud, tumakninah ketika sujud, berarti 4 toh itu, ya kan? Ya. Tetapi secara umum sebenarnya kita harus tumakninah di setiap rukun. Jadi kita sampai ke rukunya baru mengucapkan apa yang menjadi bacaan rukun tersebut. Sami Allahu liman hamidah. Sudah berdiri baru Rabbana walakal ham. Cepat-cepat kan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Allahu Akbar. Ini masalah. Lagi cepat walaupun sedang cepat-cepat. Kalau lagi cepat-cepat hanya dibolehkan menggunakan redaksi yang pendek maksudnya. Seperti misalnya duduk di antara 2 sujud Allahu Akbar, yang wajib adalah ucapan Rabbik firli, itu yang lainnya tambahan. Itu kalau lagi cepat-cepat setidaknya senilai itu. Saya biasanya kalau lagi cepat-cepat 2 kali Allahu Akbar Rabbik firli, Rabbik firli, Allahu Akbar gitu. Jadi jangan sampai Allahu Akbar Rabbik firli warhamni, tapi sejalan. Nah, ini masalah ini. Itu namanya tumakninah.
Makanya saya ulang-ulang berkali-kali al-musi fi sholatihi. Justru hadis tentang rukun sholat saka wong sing elek salate. Sekali lagi peringatan buat kita bahwa banyak di zaman ini orang yang jelek sholatnya. Adapun hadis yang merinci tentang sujud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, saya disuruh an asjuda, untuk bersujud ala sab'ati a'dumin, dengan 7 anggota badan, alal jabhah wa asaro biyadihi alal anfihi wal yadain wa rukbatain wa atrofil qadamain. Jadi kata Rasulullah, umirtu an asjuda, saya disuruh untuk sujud oleh Allah dengan 7 anggota badan. Alal jabhah, dahi yang pertama. Tapi Rasulullah sebutkan di sini wa asyara biyadihi alal anfihi. Rasulullah menyebut jabhah. Jabhah itu dahi, tetapi Rasulullah menunjuk begini, memberikan isyarat ke hidung. Rasulullah ketika menyebutkan alal jabhah harusnya kan begini. Tapi Rasulullah menyebutnya, memberi isyaratnya begini, alal anfihi. Maksudnya bagaimana? Ini itu satu kesatuan. Dan para ulama menyebut tidaklah seseorang akan mendapatkan sujud yang sempurna kecuali ini juga menyentuh lantai. Ini menyentuh lantai. Coba jangan nanti praktekin. Nek nggak nyentuh itu kan ininya keangkat. Kalau dengan sholat cuma ininya doang, mesti keangkat. Kalau cuma begini loh, gini, kayak gini, kan nggak lurus, harusnya kan ditarik kayak gini. Nah nanti jadi lurus, ininya pun jadi ikut lurus. Padahal tidak sah sholat seseorang ketika tidak lurus punggungnya. Di 2 tempat kan, orang yang dikatakan menjadi pencuri terburuk adalah orang yang tidak menyempurnakan atau meluruskan atau tumakninah di dalam ruku dan sujudnya. Maka sekali lagi ini peringatan, umirtu an asjuda ala sab'ati abdumin alal jabhah wa asaro biyadihi alal anfihi. Tetapi Rasulullah menyebutnya dengan memberikan isyarat ke hidung. Walaupun hidungnya panjang, mancung, tetap harus dirancang kalau Gusti Allah, tetap yang nempel di hidung itu yang akan sempurna. Atau pesek sebaliknya, berarti nek pesek berarti kon neken meneh gitu. Operasi hidung ya. Iya. Itu sebenarnya mengubah-ubah ciptaan Allah, itu masalah itu. Itu jadi 1. Ini 1 dihitung sah 1. Kemudian wayadain dengan 2 tangan, telapak tangan kanan kiri. Ini dihitung 2, 3. Tadi kan 7. Kemudian warukbatain dengan 2 lutut. Ini dihitung 1, 2, berarti ini nomor 4, 5. Kemudian wa atrofil qadamain, yaitu dengan telapak kaki bagian bawah. Makanya yang benar itu begini, nekuk kakinya. Nekuk kakinya, kemudian mepet. Nanti tentang masalah mepet ini nanti juga diterangkan sendiri. Kemarin saya menerangkan begini, ada orang yang langsung jawab, waduh, saya selama ini tuh ganggang gitu. Saya nggak begini ya. Gitu. Nah, nanti diterangkan. Gitu. Pokoknya kalau belajar fikih itu harus longgar. Kalau beda dengan yang biasanya jangan lakukan ya nggak apa-apa. Yang penting dalilnya sampai apa enggak gitu. Jadi gitu nggih. Ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kebanyakan ulama berpendapat bahwa dahi dan hidung itu seperti satu anggota tubuh. Kemudian ini saya kasih keterangan sedikit. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan jika dari anggota tubuh tersebut tidak menyentuh lantai maka tidak sah. Jangan disimpulkan dulu. Masalahnya nanti kalau ibu-ibu yang pakai seperti Bu Eko yang sambungan, potongan itu biasanya nanti rukunya kadang-kadang nutupin dahi, tangan nutupin tangan. Nanti ada nutupin tangan kadang-kadang. Nanti ada keterangannya. Kalau menurut ini kan langsung tidak sah nih. Namun jika dikatakan wajib bukan berarti telapak tangan, telapak kaki dan lutut harus dalam keadaan terbuka. Tentu saja nek iki ya mungkin mau sarung toh. Aslinya kan terbuka nih nyentuh lantai, tapi ini dan kaki tidak harus maksudnya. Adapun untuk telapak tangan wajib terbuka, ini keterangannya. Adapun telapak tangan wajib terbuka menurut pendapat salah satu ulama Syafi'iyah sebagaimana
dahi juga demikian harus terbuka. Maka nggak boleh kayak gini nih. Ini nggak boleh ini menurut pendapat ini. Nanti ada keterangannya tentang bagaimana jika begini. Semua ulama sependapat bahwa yang paling afdol adalah yang terbuka. Yang paling afdol. Semua nggak ada perselisihan. Tapi ada pun yang ini sah atau tidak, ini yang ada perbedaan. Itu Gus Bahang. Namun yang lebih tepat tidaklah wajib terbuka untuk dahi dan kedua telapak tangan. Nanti ada keterangannya. Kemudian bacaan ketika sujud kita sudah pahami bersama, di antaranya adalah subhana rabbiyal a'la, seperti hadis dari Hudzaifah. Annahu sholama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Annahu sholama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fakana yaqulu fi ruku'ihi, adapun beliau membaca dalam rukuknya subhana rabbiyal azim, wa fi sujudihi, dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini salah satu riwayat. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, khususnya ketika Rasulullah sudah turun kepadanya surat yang kita bahas di Al-Fajr, yaitu surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Setelah Rasulullah mendapatkan pertolongan, orang berbondong-bondong masuk, maka Rasulullah disuruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dan banyak-banyak bersyukur. Nah, ini realisasi dari perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya ini Rasulullah mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maka Rasulullah setelah itu banyak sekali membaca ini dalam ruku dan sujudnya. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Makanya kalau yang udah sepuh-sepuh banyak baca ini. Saya menenek wis rampung kabeh. Udah selesai semua. Wis ketoto kabeh, itu tinggal nunggu. Pak Eko ini kayaknya udah selesai Pak Eko nih. Ekonomi sudah mapan, anak-anak sudah. Cara Rasul ini tinggal nunggu, ini tinggal nunggu panggilan Pak Eko. Maka ini diantara yang banyak disebut oleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli sebagai realisasi dari perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir dalam Quran surah An-Nasr ayat terakhir. Boleh juga bacaan subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Sudah dibahas insyaallah. Kemudian sisa waktu sedikit, saya menyebutkan apa yang disebut di dalam kitab Bulughul Maram terkait dengan sujud. Disebutkan surutus sujud sab'atun. Adapun syarat sujud ada 7. Tadi kan kita dengan 7 anggota badan. Syaratnya sujud pun ada 7. Nah, saya bacakan dulu, nanti kita bahas minggu depan. Yang pertama, ayasjuda ala sab'ah a'dha. Kita bersujud dengan 7 anggota badan pertama. Yang kedua, wa ayyakuna jabhatuha maqsufah. Maunya dahinya terbuka. Nanti bagaimana tentang dahi terbuka kita bahas. Kemudian wattahamulu bi ra'sihi, yaitu meletakkan kepalanya dan menempelkannya. Bahasa meletakkan dan menempelkan maksudnya begini maksudnya. Ini jangan perlu perhatikan nih. Para ulama menyebut maksud dari kalimat ini yaitu wattahamulu bi ra'sihi, kalau jenengan letakkan kapas. Ini kapas segini tebelnya nih. Kemudian ditaruh di tempat sujud, maka kapas itu lempes. Paham maksudnya? Itu namanya menempelkan, bukan cuma nyenggol maksudnya, bukan cuma, tapi ditekan, itu namanya menempelkan. Iya. Di apa sih ya, Pak? Ditenat itu. Gimana? Tambah pesek. Itu. Jadi maksud wattahamulu bi ra'si itu. Jadi ada kapas diletakkan, maka kapasnya orang meneng baik kapasnya. Kalau begini berarti belum dikatakan wattahamulu bi ra'sihi. Berarti baca kita ditenat. Kemudian wa adamul huwiyyi la ghairi, tidak meniatkan sujud untuk selain, tidak meniatkan untuk selain sujud. Bisa nggak gerakan seperti itu untuk selain sujud? Untuk olahraga kan bisa. Oh, saya mau meletakkan di sini supaya sehat misalnya, kan bisa jadi. Ya. Maka yakinkan betul jangan niat sholat itu niat sujud, bukan niat dalam rangka aku sambil olahraga menyehatkan badan, bukan. Itu salah satu syarat di dalam sujud. Nomor 4. Nomor 5,
Nah, ini yang sering jadi soal yang perlu pembahasan panjang, yaitu wa ala yasjudu ala syai'in yataharraku biharokatihi, tidak sujud pada sesuatu yang ikut bergerak-gerak mengikuti gerakan sholat. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Baju itu kan ikut bergerak di dalam gerakan sholat. Topi ini kan ikut bergerak, ya nggak? Atau kisah, selendang ikut bergerak. Kita tuh nggak boleh sujud kemudian dibatasi itu di lantai. Ruku berarti masuk nggak ruku? Termasuk. Menurut dalil ini, kalau ruku yang nutupi nggak sah sholat kita menurut dalil ini. Tapi sekali lagi, nanti ada keterangan. Ini saya bacakan dulu keterangan dari Bulughul Maram, supaya kalau jangan ketemu orang yang agak keras-keras, oh rasa, nanti kita tahu, oh dia pakai dalil ini maksudnya. Karena di sini memang dikatakan wa ala yasjudu, tidak boleh sujud ala syai'in, di atas sesuatu, ya taharraku bi biharokatihi, itu tidak boleh sujud di tempat yang ikut bergerak dalam sholat kita. Bagaimana kalau apa namanya itu yang untuk menghapus namanya sapu tangan diletakkan, boleh nggak? Kalau sapu tangan terpisah, sajadah makanya sajadah boleh karena terpisah. Tapi segala sesuatu yang nempel di tubuh, ya apalagi di madzhab Syafi'i itu jelas banget, keras banget bahwa nggak sah. Berarti kalau ketutupan kayak gini nggak sah karena kita ketutup. Atau misalnya ibu-ibu pakai ini ruku set, nah itu tidak ke lantai, nggak sah menurut dalil ini. Nanti kita beri keterangannya. Kemudian wartifa'u asafilih ala a'alih, maksudnya adalah kepala lebih rendah dari pantat, tentu saja kalau ini. Kemudian yang terakhir tumakninah. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu tentang syarat itu, karena masing-masing syarat ini butuh penjelasan yang panjang supaya kita pengetahuannya luas di dalam fikih. Jadi sehingga kita melaksanakan yang manapun itu tentrem, itu maksudnya. Tujuan kita belajar itu. Nah, saya kira itu yang disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.